undangan yang ada. Kita bersyukur pada sore hari ini, pertama diberikan cuaca yang cerah, itu nomor satu saudaraku. Ini semua oleh kasih Tuhan kepada kita, oleh anugerah Tuhan kepada kita. Sebab kita meminta tadi, habis ibadah, pulang kok hujan terus. Terus kita berdoa, sebelum kita berlatih gladi bersih, kita juga berdoa. Di rumah kita berdoa, bahkan cekak banjir tandure. Tapi saya merasakan diberikan kekuatan kesehatan, tidak lain hanya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bangga pada sore hari ini memiliki Allah yang berkuasa. Dialah yang maha tinggi. Kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha suci. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Haleluya. Muliakan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Kita semua, kita muliakan, kita agungkan namanya. Haleluya. Terpujilah namamu. Dia
Katakan Yesus luar biasa. Luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kita merasakan kemuliaan ada di tempat ini. Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Dialah yang kami muliakan. Haleluya. Nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami muliakan, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sore hari ini kami boleh Engkau hentarkan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Satu hal kami Bapa saat sore hari ini kami bersyukur boleh berdiri dalam hadirat-Mu yang kudus.
Kami mau memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Raja di atas segala raja yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan kemenangan. Dan saat sore hari ini lebih lagi, kami izinkan kuasa Roh Kudus terus berkarya di dalam ibadah Natal Pria Hosana 2026. Karena itu biarlah ibadah ini Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin, yang mengurapi dari depan, belakang, sampai dengan luar. Kami percaya otoritas dan atmosfer-Mu Tuhan yang hadir, siap melawat kami, siap memberkati kami. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan dengan saya. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada bahagia, ada sukacita. Amin. Sebelum kita memuji dan besarkan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kami tinggikan nama Tuhan. Kita sapa, tidak lain kalau Pantai Kosta itu sapa, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia lahir untuk kita, Dia bangkit untuk kita, haleluya.
nama Tuhan. Haleluya, ada semangat sukacita. Kaum pria, bapak-bapak, penopang dalam rumah tangga. Amin. Untuk itu dalam rumah tangga ada anak, ada menantu, ada cucu. Saya sudah 5, cucu saya sudah tua, kepala 6. Tapi semangat kita tidak pernah pudar. Amin. Kita tetap Amin. melayani Tuhan. Haleluya. Apa yang kita bisa, kita melayani Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan nomor 1. Haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya. Ya. Semangat. Tuhanlah yang maha besar. Katakan Tuhanlah yang maha besar. Haleluya. Haleluya. Serukan namanya. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Tidak capek bapak-bapak. Kami yang capek. Haleluya. Tetap semangat. Beri salam satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati yang datang pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Happiness. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Agar kita menerima firman Tuhan dengan fokus, dengan benar, dengan baik dalam telinga kita, hati kita. Haleluya. Heaven
menolong dalam hidup kita. Ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari tak kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya, dipercaya, selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita rasakan kuasa Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Tuhan pasti menolong Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Tuhan yang mau duduk di atas pujian kami. Kami percaya setiap kali menyembah, memuliakan nama-Mu, Kau selalu hadir di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami menghormati, menghargai Engkau. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Untuk kesekian kalinya kami mau merayakan Natal lagi. Dan kami tahu banyak hal yang baru yang Tuhan mau sampaikan. Mampukan kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu, khususnya di hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Firman-Mu adalah pegangan hidup kami, supaya kami tetap terus ada dan tinggal di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Sembunyikan di bawah salib-Mu, biar hanya Engkau saja yang nampak saat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, salam Pantekosta tidak boleh hilang dari perjalanan kehidupan kita, karena Tuhan yang menuntun menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama kami sampaikan
terima kasih yang besar kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih juga kepada pengurus kaum pria yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga panitia yang sudah mempercayakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara rindu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua ada sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Agus itu ada di mana-mana ya. Saudara, termasuk di kalangan hamba Tuhan, Agus juga ada. Ya. Yang pencuri juga ada nama Agus ya saudara. Jadi saya pernah waktu dari Sumba, ternyata ada kekeliruan penulisan nama di tiket pesawat. Dan saya tidak boleh terbang, harus beli tiket baru. Tapi saya berusaha, saya dekati pegawainya dan saya katakan saya hamba Tuhan. Ya justru karena Bapak hamba Tuhan, jangan salah Pak. Karena banyak yang nama Agustinus. Kalau Agustinus buat masalah di pesawat, Bapak juga kena. Tapi puji Tuhan ada kemurahan dan akhirnya bisa naik pesawat dan pulang sampai di Jawa lagi. Ya puji Tuhan. Lukas 2 ayat yang 15 kita akan renungkan firman Tuhan ini pada saat sore hari ini ya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Ya, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Saudara, seperti ya tema yang diberikan kepada saya oleh panitia, maka di Natal kaum pria sore hari ini kita akan berbicara tentang kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem ya, bukan ke Bali ya, bukan ke Bali ya Saudara, kembali ke Bethlehem. Ya, Bapak Ibu, saudara yang diberkati, karena ada ibu-ibu, ini Natal kaum pria, ada ibu-ibu di belakang, biar tidak luput juga ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, seperti tema kita yang diberikan kepada saya pada sore hari ini, kita akan melihat sore ini tentang, ya, yang pertama apa ya sebenarnya tentang Bethlehem ini. Ada beberapa hal yang sangat menarik. Mengawali renungan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita akan melihat saudara, fakta Bethlehem dalam perjalanan hidup para gembala. Ya, kita akan melihat dulu. Apa saja sebenarnya Bethlehem? Apa ya Bethlehem ini? Kita akan melihat yang pertama saudara, ya, fakta yang pertama, kita semua tahu bahwa arti Bethlehem adalah apa Bapak Ibu? Sudah disampaikan, rumah roti ya, banyak roti di sana ya, rumah roti ya, saudara, atau rumah makanan. Mengapa kok disebut rumah roti? Mengapa disebut ya rumah makanan? Ya karena di daerah itu saudara, khususnya di Bethlehem adalah tanah yang sangat subur. Maka ia sangat dikenal sebagai lumbung roti bagi daerah-daerah yang ada di sekitar sana. Kenapa dikatakan rumah roti? Kenapa dikatakan sebagai lumbung roti? Karena daerah itu subur. Daerah itu sangat subur dan ia dikenal sebagai lumbung roti bagi daerah-daerah yang ada di sekitar situ. Jadi itu fakta yang pertama tentang Bethlehem. Yang kedua, saudara, fakta yang kedua dari Bethlehem, Mika 5 ayat 1a berkata begini. Ya, coba saudara lihat. Kitab Mika 5 ayat 1a menyebutkan di sana, saudara, bahwa Bethlehem adalah kaum yang terkecil di antara
kaum Yehuda. Ya coba saudara lihat, buka Mika 5 ayat 1a. Di sana disebutkan bahwa Betlehem adalah kaum yang terkecil di antara kaum Yehuda. Artinya apa? Saudara, artinya Betlehem adalah suku yang paling kecil dari suku atau kaum yang ada di Yehuda. Nah saudara, biasanya yang kecil itu jadi kalah-kalahan. Ya, yang kecil itu kurang dan minim mendapatkan perhatian. Fakta yang ketiga, Yosua 21 ayat 15 sampai 32. Kalau saudara lihat di sana, Yosua pasal 21 ayat 15 sampai 32 menyebutkan bahwa dari 29 kota dan desa kaum suku Yehuda yang disebutkan, tidak ada satupun daftar nama Betlehem di sana. Ini fakta yang ketiga. Fakta yang pertama artinya rumah roti. Fakta yang kedua, dia kaum yang terkecil. Fakta yang ketiga, saudara, namanya tidak terdaftar di kaum Yehuda di dalam Yosua 21 ayat 15-32. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa kota Betlehem tidak terlalu penting, tidak terlalu dianggap dan diperhitungkan pada masa itu. Benar, Betlehem artinya rumah roti, tempat makanan yang melimpah, lumbung dan rotinya. Banyak rotinya. Tetapi sejauh apakah roti dan makanan itu dapat diandalkan dari tempat yang kecil seperti Betlehem? Ya, saudara, dia artinya rumah roti. Tetapi saudara, sejauh apa dapat diandalkan dari tempat yang kecil seperti Betlehem? Karena itu, kalau kita berbicara tentang Betlehem dalam konteks Natal di malam itu, maka peristiwa Natal di tempat itu adalah Natal yang paling sederhana dari Natal, dari sejarah Natal yang pernah ada. Jadi saudara, dari fakta Betlehem kita bisa melihat bahwa kalau kita berbicara tentang konteks Natal, maka Natal di Betlehem di malam itu adalah Natal yang paling sederhana dari semua Natal yang pernah ada. Ya, pertama saudara, ya, Natal yang paling sederhana. Saya diberikan tema ini dan subtemanya tentang kesederhanaan, tentang pengharapan dan juga perdamaian, kedamaian. Nah saudara, saya katakan Natal yang terjadi di Betlehem adalah Natal yang paling sederhana dari Natal yang pernah ada. Nah saudara, kesederhanaan di sini dapat dilihat dibagi dalam 3 hal. Dapat dilihat dari 3 hal kalau berbicara sederhana. Pertama, dari tempatnya yang kecil. Kenapa bilang sederhana? Karena tempatnya kecil. Apa yang dikatakan oleh Mika 5 ayat 1 tadi, itu tidak mungkin dapat dibantah. Tidak mungkin dapat dipungkiri bahwa Betlehem memang adalah tempat yang kecil dan sederhana. Tidak bisa dibantah. Biasanya saudara, hal-hal yang kecil adalah hal yang sering diabaikan, disepelekan, dan tidak terlalu diperhitungkan, bahkan terkadang dilupakan. Saudara pernah ingat di satu kondisi pernah terjadi di keluarga Daud, dan ini terjadi di Betlehem. Daud adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan saudara tahu, Daud pernah dilupakan dan tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Ketika Samuel disuruh oleh Allah untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja Israel, saudara, hanya 6 orang dari anak Isai yang ditampilkan. Daud tidak diikutkan. Artinya di Betlehem ini Daud sendiri pernah mengalami, karena tempat kecil, keluarganya kecil, anak yang terakhir, anak 7, biasanya tidak diperhitungkan. Kalau saudara dan saya ingat dalam kasus 5 roti dan 2 ikan, saudara, ikan yang kecil, 5 roti yang sedikit itu, ada satu murid yaitu Andreas juga pernah berkata begini dalam Yohanes pasal 6 ayat 9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, ya. Kalau kita berbicara tentang sederhana, hal yang kecil.
Yohanes 6 ayat 9. Mari saya rindu kita baca bersama. Ya, saudara lihat di depan. Yohanes pasal 6 ayat 9. 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan. Karena sedikit, karena hanya 5 roti dan 2 ikan, murid sekelas Andreas berkata apa? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, inilah faktanya, yang kecil sering dianggap tidak berarti. Kedua, ya saudara, dari kesederhanaan. Dari hal apa? Tadi dari tempat yang kecil. Kedua, kesederhanaan itu dapat dilihat dari orang-orangnya pelaku Natal di malam itu. Jadi kalau saudara lihat ya, berbicara tentang sederhana, berbicara sederhana itu bisa dilihat dari orang-orang yang adalah pelaku Natal di malam itu. Saudara, baik dari Maria, baik dari Yusuf, para gembala, mereka semua adalah orang-orang yang sederhana. Maria hanyalah gadis muda biasa, saudara, yang datang dari Nazaret. Ia tidak memiliki status sosial yang tinggi. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf hanyalah tukang kayu yang berasal dari Nazaret, tidak juga memiliki sosial yang tinggi. Begitupun dengan para gembala. Dalam konteks sosial dan agama orang Yahudi, saudara, para gembala hanyalah kaum rendahan yang terpinggirkan. Ini sederhananya. Mereka tidak punya status sosial yang tinggi dan bahkan tidak dipercaya dalam urusan hukum dan agama. Mereka mau bersaksi bagaimanapun tidak akan dipercaya dan didengarkan kesaksiannya. Itu para gembala, ya, saudara. Dan itulah fakta kedua, kesederhanaan Natal di Bethlehem, orang-orangnya sederhana. Ketiga, kesederhanaan dapat dilihat dari apa? Dari saudara apa? Dari tempat dan cara Yesus dilahirkan. Jadi yang pertama tadi berbicara tentang kesederhanaan, dilihat dari tempatnya yang kecil. Kedua, dari orang-orang pelaku Natal pada malam itu. Maria, Yusuf, gembala, sederhana. Yang ketiga, dari mana? Dari cara Yesus dilahirkan. Ayat 12 dalam Lukas pasal 2 tadi berkata begini. Dan inilah tandanya bagimu, bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ya, saudara, yang ketiga ini, kesederhanaan Natal itu di Bethlehem ini dilihat dari cara Yesus dilahirkan. Ya, ini fakta yang ketiga dan tidak mungkin juga dapat dibantah. Yesus lahir terbaring dalam palungan, Yesus lahir terbungkus dalam lampin. Saudara, adakah peristiwa kelahiran saudara di zaman ini yang pernah lahir dengan cara seperti apa yang pernah Yesus rasakan? Belum pernah ada. Ya, ini cara yang sederhana. Mau terbuat dari apapun palungan itu, faktanya palungan itu tetap adalah tempat makanan untuk ternak, untuk hewan. Cara lahirnya bukan seperti cara lahir seorang raja yang penuh kemuliaan, kemegahan, tidak. Hanya dibungkus dengan lampin, saudara, terbaring di palungan di malam yang gelap, di malam yang dingin itu. Ayat 7, saudara lihat. Ayat 7. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 berkata begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagian akhir dari ayat 7 bahkan menjelaskan mengapa ia harus berbaring di palungan dan dibungkus dalam lampin itu, yaitu karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Dan itulah fakta Natal di Bethlehem di malam itu. Tempatnya sederhana, orang-orang pelaku Natalnya sederhana, cara lahirnya, cara kehadiran Sang Natal itu pun sangat sederhana. Persoalannya adalah sekarang saudara, ya, kalau pelaku Natalnya begitu sederhana,
kalau tempat lahirnya begitu sederhana, saudara, dan kalau cara lahirnya begitu sangat sederhana, tetapi mengapa para gembala mau pergi dan sepakat untuk kembali ke Bethlehem di malam itu? Kalau cara lahirnya sederhana, tempatnya sederhana, orang-orang yang ada di Bethlehem itu sederhana, mengapa, saudara, malam itu para gembala memutuskan begitu kompak untuk menuju ke Bethlehem itu? Sebenarnya ada apa sih dengan Bethlehem? Saudara, apa motivasi para gembala ini sehingga mereka begitu kompak, antusias untuk memutuskan pergi dan kembali ke Bethlehem dalam malam itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena di Bethlehem ada pengharapan yang besar. Amin Bapak Ibu. Karena di Bethlehem ada pengharapan yang besar. Saya mau katakan bahwa tidak selamanya dari tempat yang kecil, sederhana, tempat yang dianggap tidak penting, tidak melahirkan dan menghasilkan sesuatu yang besar di sana. Amin Bapak Ibu. Tidak selamanya. Dari tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tidak selamanya tidak bisa melahirkan, menghasilkan sesuatu yang besar. Pertanyaannya adalah, kira-kira pengharapan apakah yang dapat diharapkan dari Bethlehem, tempat yang kecil sederhana itu? Pengharapan apa yang bisa diharapkan? Kalau di Bethlehem ada pengharapan, kalau di Bethlehem ada pengharapan, maka pengharapan seperti apakah yang dapat diharapkan, yang dapat dibanggakan, yang dapat dan layak ditunggu dan dinantikan dari tempat yang sederhana seperti itu? Apa? Saudara, apa yang bisa diharapkan dari tempat yang kecil, dari orang-orang yang sederhana seperti Yusuf, Maria, dan para gembala ini? Bukankah para gembala merupakan orang-orang yang sangat sederhana? Kenapa mereka harus pergi ke Bethlehem, tempat yang sederhana itu? Saudara, mau mencari apa mereka di sana? Mau mendapatkan apa di tempat yang seperti itu? Pengharapan besar apakah yang dapat diperoleh di tempat semacam itu? Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, tidak selamanya tempat yang kecil, sederhana, tempat yang tidak anggap penting itu tidak melahirkan, menghasilkan sesuatu yang besar di sana. Amin Bapak Ibu ya. Matius pasal 2 ayat 6 berkata begini. Matius pasal 6 ayat 2. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 2 berkata begini. Pasal 2 maksud saya ayat 6, kebalik ya Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 6. Mari kita baca bersama, 2, 3. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin Bapak Ibu. Ini faktanya ya. Tidak selamanya dari tempat yang kecil itu tidak bisa melahirkan yang besar. Kalau saudara lihat dalam di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12, dalam pembacaan kita tadi, Lukas pasal 8 ayat 12, saya lihatkan saja saudara. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12 berkata begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara, Lukas 2 ayat 8 sampai 12 adalah bagian yang melatar belakangi para gembala ini, mengapa akhirnya mereka mau memutuskan dan kompak untuk kembali ke Bethlehem. Dari sinilah untuk pertama kalinya pengharapan besar itu dicetuskan dan diperdengarkan kepada para gembala ini. Dari tempat ini, yaitu ketika berita kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu sampai dan mengena secara pribadi di hidup para gembala ini.
Ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Rupanya kata-kata ini berhasil menyentuh dan menggugah hati mereka yang sederhana. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan yang lahir di Betlehem hari ini. Ternyata ia lahir bagiku. Ternyata ia lahir bagimu. Apa benar ia mau lahir bagiku yang sederhana ini? Apa benar ia mau lahir dalam hidupku yang kecil dan sederhana? Saudara, ini menjadi pertanyaan bagi mereka. Sebab itu, untuk membuktikan kabar kesukaan besar itu, untuk mewujudkan harapan besar itu, maka mereka harus mengambil keputusan untuk pergi dan kembali ke Betlehem. Karena di sanalah janji, berita, harapan itu menjadi nyata dan kembali digenapi. Ya, mereka harus melakukan itu. Artinya Tuhan butuh langkah iman kita untuk menemukan setiap janjinya dalam hidup ini. Tuhan lahir dan hadir di hati yang sederhana. Tuhan lahir di hati yang sederhana. Hati yang sederhana itu adalah hati yang mau taat, mendengarkan, menerima, dan melakukan firman Tuhan tanpa syarat apapun di dalam. Ketika mereka mendengar, hari ini lahir bagimu, bagiku yang sederhana. Ternyata dia lahir. Apakah benar dia lahir buat aku yang sederhana? Dan untuk membuktikan ini, mereka tidak banyak bertanya. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk membuktikan tentang pengharapan yang besar itu. Saudara, Betlehem boleh sederhana. Tempat lahirnya boleh adalah palungan yang sederhana. Maria, Yusuf dan para gembala pun boleh sederhana. Saudara, saya, kita juga mungkin sederhana, kecil, tetapi pribadi yang lahir di Betlehem, yang lahir di palungan yang dibungkus dalam lahir, saudara, dalam lampin itu yang hadir dalam hidup saya dan saudara, ia bukan, saudara, pribadi yang sederhana. Amin. Ia bukan pribadi yang sederhana. Ia tidak sesederhana seperti yang dapat kita lihat di palungan itu. Saudara, tempatnya boleh sederhana, Betlehem boleh sederhana, orang-orangnya boleh sederhana, tapi pribadi yang lahir di situ, yang hadir dalam hidupmu, dalam hidupku, bukan pribadi yang sederhana. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Cara lahirnya boleh sederhana, tetapi ia bukan pribadi yang sederhana. Ia juru selamat umat manusia. Ia juru selamat yang mulia. Ia juru selamat yang lahir bagiku, lahir bagimu, membuka harapan hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau hanya lihat tempatnya, cara perayaannya, bukan berarti sederhana tanpa harta benda. Saudara, mau harta bendanya, mau merayakan mewahnya bagaimanapun, saudara, tidak ada efek bagi Tuhan. Tidak ada masalah. Dia tetap adalah juru selamat yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Walaupun nantinya, kalaupun dia lahir di kerajaan Herodes, saudara, dia tidak ada yang berubah di dalam dirinya. Dia tetap juru selamat, pengharapan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa anak yang diberikan untuk kita, putra yang diberikan untuk kita itu, yang hadir di Betlehem di ribuan tahun yang lalu, yang hari ini saudara dan saya percaya firman Tuhan katakan lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia tidak sesederhana seperti tempat dan cara lahirnya. Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin Bapak Ibu. Tempat lahir boleh sederhana, orang-orang pelaku Natal boleh sederhana, cara lahirnya boleh sederhana, tetapi pribadi yang lahir dan berkuasa hidup, yang hidup dalam hidup saya dan saudara, bukanlah pribadi yang kaleng-kaleng, yang remeh-temeh. Ia penasehat, ia Allah, ia Bapa, ia Raja, ia ajaib, ia perkasa, ia kekal, ia damai dalam hidup saya dan saudara. Bukan remeh-temeh. Saudara butuh nasihat, saudara butuh kekuatan keperkasaan, saudara butuh kehidupan kekal, butuh kedamaian. Datanglah ke Betlehem. Di sana ada roti hidup yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah selesai. Yesus ada roti hidup kita. Dia tidak akan pernah habis.
datang kepadanya, maka saudara akan dipuaskan di dalam hidup. Saudara cari apa? Nasihat. Dia penasihat ajaib. Cari tentang keperkasaan, kekuatan. Dia Allah perkasa. Dia tidak sesederhana itu dengan cara lahirnya. Saudara cari apa? Bapa. Dia Bapa yang kekal. Cari apa lagi? Saudara, cari kedamaian. Dia Raja damai. Ya, saudara jangan cari pertolongan di tempat yang lain. Apa yang disebutkan oleh Yesaya 9 ayat 5 itu ada semua di sana. Saudara bisa datang dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, pesan Natal bagi kita kaum pria di tahun ini. Jika posisimu tidak lagi ada di Bethlehem, maka mari kita kembali ke Bethlehem. Ya, saudara jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Ya, sesederhana dan sesukar apapun kondisinya, tetap tinggallah di sana. Bethlehem bisa apapun, bisa rumahmu, bisa tempat kerjamu, bisa keluargamu, bisa gerejamu, bisa juga hubunganmu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Yang terpenting itu bukanlah kenyataan atau fakta kondisi yang engkau hadapi sekarang ini, tetapi lebih kepada siapa yang lahir dan hadir berkuasa di dalam hidupmu. Yesus adalah tujuan para gembala ke Bethlehem, maka mereka menemukan pengharapan dan kedamaian itu. Itu tujuan mereka untuk membuktikan berita itu, kesukaan itu, dan akhirnya mereka dapatkan pengharapan dan kedamaian itu. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Lakukan itu, saudara akan melihat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita mungkin hari ini buram, tidak terlihat. Tapi ketika kita tetap berharap, firman Tuhan katakan, sekarang aku melihat dengan mata yang buram. Saudara, tapi satu waktu aku akan melihat muka dengan muka. Teruslah berharap, jangan berhenti berharap. Karena apa yang mungkin masih tertutup, dengan adanya pengharapan, satu waktu kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat dengan cara yang sempurna. Seperti saudara dan saya mengenal diri kita sendiri. Kita akan menemui pengharapan itu. Saya ingat satu ayat, kita tutup dengan ini. Rut pasal 1, ayat 1 sampai 5. Ini pesannya. Ya, kita tutup. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Rut pasalnya yang ke-5, pasal 1 maksud saya. Kita baca. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca dan akhiri firman Tuhan ini. Ini ada satu peristiwa dan ini pelakunya adalah pria dan akhirnya apa yang dialaminya ketika meninggalkan Bethlehem. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari mana? Bethlehem, Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, sang pria, suami, imam, gembala itu. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu, saudara, tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu mati jugalah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kita para suami, kita adalah gembala, kita adalah imam yang ada bertanggung jawab atas seluruh rumah tangga kita. Jangan coba-coba tinggalkan Bethlehem. Kalau hari ini posisi kita di luar Bethlehem, dari kelimpahan makanan, tempat yang limpah dengan roti itu, cepat kembali ke sana. Karena hanya disitulah ada pengharapan yang besar itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Raja damai, kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, haleluya. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi dari awal, mari angkat hatimu. Haleluya. Yesusku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Yesusku. Yesus. Kau Tuhan penuh kasih. Amin. Kau berikan hidupku dosa. Kaulah Allah yang kupuji. Amin. Kaulah Allah yang mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapak, khususnya kaum pria, kalau tidak keberatan sore hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan katakan kemuliaan bagimu. Tanpa musik kita angkat pujian. Mari angkat tangan semuanya kaum pria. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
sekali lagi biar segala kemuliaan itu datangnya dari kita kaum pria. Angkat tanganmu. Kemuliaan Bagimu. Amin. di tempat Haleluya. Engkau dengarkan suara kaum pria sore ini Tuhan. kemuliaan Bagimu di tempat mahal. Haleluya. Sekali lagi biar surga mendengarkannya. Kemuliaan bagimu. Amin, amin, amin. Haleluya. Makasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan, penghormatan hanya bagi juru selamat kami yang sudah lahir di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati Tuhan pada firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita dibakar semangat kita untuk tetap semangat ya, mengiring melayani Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan pujian Malam Kudus. Kita pujikan dengan satu kerinduan. Kita akan kembali ke Bethlehem. Kita akan menyambut Sang Raja yang baru lahir, datang ke dalam dunia untuk menjemput kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Mungkin lilin elektriknya bisa dinyalakan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk pada sesi penyiaran lilin. Lilin bisa diangkat Bapak Ibu Saudara. Anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus. Untuk penyalaan lilin, saya mohon yang pertama pada yang terhormat Bapak Pendeta Ali Nathanael, Kepala Sidang GPD Osana.
Paulus Nathanael. Ajarlah ku beri syukur. Ajarlah ku beri syukur. Ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus. Yang ketiga, saya persilakan Bapak Ariston Siregar. Ini ketua pria GBD Osana. Kemudian yang berikutnya kami mohon Bapak Pendeta Hari untuk maju ke depan. Bapak Pendeta Hari. Bapak Pendeta. Malam kudus, sunyi senyap. Berikutnya kami panggil Bapak Pendeta Yoam. Saya persilakan maju ke depan. Berikutnya saya panggil Mas Agung dari Meri, Mas Agung. Kemudian yang terakhir saya panggil Bapak Musa dari Cilacap. Anak kasihan, anak kudus, anak kasihan, anak kudus, yang cinta ajarlah ku beri syukur. Ajarlah ku beri syukur. Ajarlah ku beri syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, penyanyi sudah selesai. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Terima kasih Bapak Agus, Om Agus sudah membagikan berkat buat jemaat di tempat ini dan juga para undangan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Rayakan Yesus, rayakan. Kepada petugas. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
ada yang ingin diajari yel-yel kaum pria Hosana, saya persilakan begitu diri semua kita ajari ya. Ini yel-yel kita untuk penyemangat kita di tahun 2026. Pria Hosana semangat, maju kayak lari ya, maju, cinta Yesus, haleluya ya. Yang kompak, pria Hosana semangat, maju, cinta Yesus, haleluya. Sekali lagi lebih kompak lagi. Pria Hosana semangat, maju, cinta Yesus, haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Berikutnya persembahan pujian dari Japan Raya. Saya persilakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya.
Berikutnya kita akan dengarkan pujian dari Trio Batak ya. Di tempat ini ada vokal grup namanya Trio Batak. Beliau akan unjuk gigi ya, memuji dan memperkenalkan nama Tuhan. Saya persilakan. Perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu Saudara ya, ini latihannya udah 2 tahun yang lalu. Jadi Pak Panggabean takut kepreset katanya. 2 tahun yang lalu ya sudah latihan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, rasanya malam hari ini kita sukacita ya. Kita berbahagia, kita bersyukur ibadah pada malam hari ini berlangsung dengan begitu baik dan semua karena pertolongan Tuhan. Rasanya ingin saya kunci saudara di depan umum kita kebaktian lagi ya. Tapi karena waktunya udah ya. Sampai kita di penghujung acara pada malam hari ini, Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Kok sepi? Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kami pun diberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan, kehadiran Roh Kudus.
membawa kita tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat. Puji Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kaum pria di tempat ini hari ini boleh kembali untuk merayakan yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, biasanya kan bulan Desember, tapi ini hari bulan Januari, bahkan sudah pertengahan ya. Saya kira untuk merayakan tidak harus tanggal 25 ya. Bethlehem. So, apakah ada di dalam hidup kita? Ada dalam hidup kita? Buktinya apa? Suka cita, suka cita, bahagia. Jadi Bethlehem ada dalam hidup ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Agustinus Nono Tombo, Gembala GBDI Japan Raya yang saat hari ini telah memberkati kita semua melalui firman Tuhan. Terima kasih buat kesediaannya bersama jemaat dan rombongan yang hadir dari kaum pria Japan Raya, juga ibu-ibunya boleh hadir. Makanya saya katakan waktu kaum pria mau mengadakan yaitu perayaan ini tidak bisa sendirian. Ya, makanya saudara jangan meremehkan wanita ya. Wanita. Jadi kalau boleh katakan hari ini ibadah waria, wanita pria, pria wanita. Ibu-ibu dilibatkan. Makanya bapak-bapak tidak boleh merasa hebat tanpa ibu-ibu tidak bisa berjalan ya dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yoab dari Tarik ya. Di GBDI juga Tarik yang boleh hadir bersama rombongan ya. Terima kasih Bapak Heri dari Berangkal. Terima kasih Bapak Agung ya dari Mojokerto dan rombongannya. Ya, terima kasih ada dari Langgu perwakilan, ada dari Bangsal perwakilan. Terima kasih buat kehadiran semua. Mana lagi sudah ya? Oh, Jatirjo juga ada perwakilan. Terima kasih buat kehadiran bapak-bapak semua pada hari ini. Puji Tuhan, ini semua berjalan karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan. Kita kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, memang kita akhiri ibadah ini, tapi enggak selesai sampai masih ada acara selanjutnya. Ya, acara jadi saudara setelah ini doa berkat, saudara duduk lagi. Ada door press, ya saudara pulang supaya enggak nanti ada yang pingsan. Jadi ibu-ibu tadi, tugasnya ibu-ibu menyediakan tadi konsumsi. Ya nikmati apa yang ada, mohon maaf apabila kurang berkenan. Ya baik bapak dan ibu-ibu menyediakan berkat untuk jasmani. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dan perayaan Natal kaum pria GBDI Hosana Gali Putih. Oh maaf, ada satu yang lupa. Ya, di mana kami memberikan tali asih kepada pembicara. Maaf ya, nanti ada yang kelupaan. Ya ada yang mengingatkan. Jadi mohon Bapak Agus maju ke depan sebentar. Ayo. Dan ketua pria di depan sini bisa sini aja ya, sini ya. Ini sekedar Om Agus ya, tali asih dari kaum pria di Hosana Gali Putih mohon diterima dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala pujian, hormat serta
terima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin acara ibadah dan perayaan Natal kaum pria GPD Osana Kali Putih dari awal sampai selesai boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, pujian yang bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dengan cuaca yang cerah hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Agus yang telah Tuhan memberkati kami melalui firman Allah, pakai menjadi alat-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus dalam penggembalaan di GPD Japan Raya. Demikian pula dimanapun berada, juga memberkati yang telah hadir bersama-sama kami, bersukacita, bersukaria Tuhan Yesus untuk menikmati Bethlehem pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh punya pengharapan di dalam Yesus tidak sia-sia, dan kami mendapatkan Tuhan kedamaian dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak juga bersama rombongan yang telah hadir, baik Tuhan Bapak Heri, baik Tuhan Yesus dari Mojokerto, baik Tuhan Yesus dari Bangsal, baik Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus Jatirejo. Kami yakin dan percaya kehadiran kami tidak sia-sia, bukan kebetulan, tapi kami boleh merasakan rencana Tuhan, Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak, untuk membawa kami melangkah semangat sukacita dalam menjalani tahun 2026. Engkau bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bethlehem itu ada dalam hidup kami. Kami tidak mau meninggalkan, kami tetap ada di dalam Bethlehem, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan dan sumber damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Berkati pula para panitia yang telah menyiapkan semuanya, kaum wanita yang mendukung, baik Tuhan Yesus yang ambil bagian dalam pujian, pemain musik, multimedia, diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi bencana alam silih berganti. Mohon pertolongan, di situ juga ada anak-anak Tuhan hamba-hamba-Mu, oh Tuhan, yang Tuhan mengalami bencana. Berikan penghiburan, kekuatan, keteguhan, pemulihan, baik untuk membangun gereja dan rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Berdoa kiranya berkati bangsa negara kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran, hikmat marifat yang dari Tuhan, baik Tuhan aparat Polri dan TNI juga diberkati yang menjaga keamanan, menjaga keutuhan negara ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati dengan keamanan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Apabila sebentar kami pulang, Tuhan lindungi perjalanan kami dari tempat ini sampai ke tempat masing-masing dengan selamat. Jauhkan malapetaka, mara bahaya. Demikian pula acara selanjutnya kami serahkan ke tangan Tuhan, baik itu door press maupun kami telah menikmati berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang disediakan oleh kaum wanita di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menguduskan dengan kuasa firman-Mu, Tuhan membalas, memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu sebabnya kita semua akan tinggalkan tempat ini. Terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, menguasai, memimpin, menuntun dalam kebenaran kekudusan dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sudah duduk kembali. Kami serahkan kepada yang akan memandu dalam door press. Puji Tuhan, untuk mempersingkat waktu ya, door prize-nya
Minta tolong sekali lagi Pak Agus ngambilkan nomor ya. 5 Pak ya. Nomor 48, nomor 68. 48 sama 68. Nomor 64, saya persilakan ngambil, milih. 68 ada? Oh,